Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur yang tertinggi kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab tahun 2024 kembali kami dapat memasuki Paskah sebagai sumber kemenangan iman dalam kuasa kebangkitan Kristus. Maut telah dikalahkan. Keselamatan orang percaya kepada Kristus semakin digelorakan dalam peringatan Paskah ini. Terima kasih ya Bapa, dan kami mengucap syukur atasnya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita angkat pada saat ini yaitu Paskah dimaknai menjadi berkat bagi sesama. Pembacaan renungan kita terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah dimaknai sebagai momentum untuk bahu-membahu saling menopang untuk mengatasi berbagai badai kehidupan. Makna dari perayaan Paskah yang dikenal juga sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus setelah wafat di kayu salib perlu memperoleh perenungan dan syukur atas karya Allah bagi manusia berdosa. Dalam menghadapi ancaman krisis global, maka berkat Paskah untuk memberikan semangat yang terus menerus sehingga kita bergiat untuk bertahan dan bertumbuh dalam iman, dan kesaksian hidup yang terus bergelora dimaknai oleh arti kebangkitan Yesus Kristus dari dunia kematian, yang memberi pengharapan kasih yang konsisten dan berdaya guna untuk menyalakan api penginjilan dan untuk mentargetkan keselamatan manusia bagi yang percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita boleh menghayati serta menghormati inkarnasi Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib yang mengerikan itu, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai nasib mereka sebagai murid-muridnya dapat menimbulkan ketakutan. Namun, iluminasi, penerangan firman Tuhan yang sangat luar biasa, jadilah berani dan pergilah memberitakan kabar kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Pesan ini sangat relevan dengan keadaan kita semua saat ini. Sebab ancaman krisis global, yakni cuaca yang berubah-ubah dan bencana seperti dampak pertumbuhan bibit siklon dan angin puting beliung yang baru-baru ini melanda Bandung Timur, yaitu Ranca Ekek, menyadarkan kita bahwa ketidakberdayaan manusia dapat membuat manusia kecut dan gentar. Sedangkan pesan Paskah memberikan kita kekuatan, ketergantungan manusia terhadap Sang Pencipta, keberanian dan kesadaran iman yang hakiki, bahwa manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan pada kekuatannya sendiri. Bahwa Tuhan Allah terus bertindak dalam sejarah dunia untuk mendatangkan kebaikan bagi semua ciptaannya, yang terutama yang takut akan Allah, yang sesuai dengan kehendaknya. Paskah memberi kita kekuatan untuk tidak menyerah terhadap tantangan hidup. Kristus yang bangkit menyapa kita untuk terus optimis menata hidup ke depan. Jangan takut pada segala bentuk kesulitan hidup. Jangan juga takut pada segala bentuk stigma dan diskriminasi kehidupan umat Kristen
di negara kita Indonesia, yang dalam perjalanan hidupnya setiap hari menghadapi berbagai kendala yang bersifat diskriminatif itu. Umat Kristen diajak untuk menjadi berani, untuk terus kokoh kuat dan terus beriman, terus berbuat baik, seperti berjumpa dengan orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang mengalami diskriminasi, stigma, dan kekerasan hidup yang menakutkan itu. Umat Kristen yang berjiwa pemenang seharusnya berpandangan positif terhadap segala keadaan, sehingga ia dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Kematian dan kebangkitan Kristus harus meresapi iman yang teguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Justru itu akan memberi dampak positif dan menerangi manusia yang berada di dalam kegelapan. Sehingga dampak dari kebangkitan Kristus harus menjiwai perjalanan kehidupan kekristenan kita dan konsistensi iman yang berujung pada berkat, bukan hanya kepada gereja dan kekristenan, tetapi justru menjadi berkat yang membangkitkan gairah berkat itu untuk menolong sesamanya manusia. Di dalam Paskah, kita kelak menemukan secercah harapan yang menjadikan umat Kristen tetap kuat, berdiri kokoh di tengah badai kehidupannya. Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman akan terus melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita, akan terus melakukan rencananya dalam kehidupan kita. Karena rancangan-rancangan yang Dia ciptakan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita agung-agungkan itu senantiasa memberkati kehidupan kita sekalian dalam menghadapi berbagai macam bentuk pencobaan, masalah kehidupan, karena Dia senantiasa siap, senantiasa untuk menolong dan melindungi kita semuanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Beranikan kami untuk memberitakan firman-Mu sebagai rasa syukur atas kebangkitan-Mu dari kematian. Kiranya makna Paskah itu terus membuat kami senantiasa dibakar dengan api penginjilan, sehingga penuntasan amanat agung itu dapat terjadi lewat kehidupan umat-Mu yang ada di kota Bandung ini. Terima kasih ya Bapa. Teruslah bakar iman kami untuk setia memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada, dalam kuasa kasih dan berkat dari nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Sobat Maestro, baru saja kita mendengarkan program Wave of Love atau Gelombang Kasih dari Pendeta Yance Hans. Hadiri ibadah GBI Pasir Koja pukul 7, 9, dan 16 di Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dan pukul 9 dan 17 di Taman Mimosa nomor 11 Taman Sakura Indah Bandung. Untuk milenial pukul 11 dan SCC Cimindi pukul 16. Tuhan Yesus memberkati.